Selamat sore umat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Gereja Kristus Raja Andalas. Perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-14 pada sore hari ini akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki, Pastor Agustinus Kalepe. Mari kita buka dengan lagu pembukaan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Biasa yang ke-14 di tahun A. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan, belajar memikul beban bersama Kristus. Dengan memikul beban bersama dengan Kristus sebagai salib kehidupan yang harus kita perjuangkan, kita hanya mampu kalau kita seperti anak kecil sungguh mempercayakan diri sepenuhnya kepada kuasa dan kasih Tuhan. Dan dengan Roh Kudus-Nya lah kita dimampukan untuk itu. Sejauh mana kita sungguh-sungguh semakin membuka hati kita dan menyerahkan diri kita kepadanya. Mari depannya pada kesempatan ini kita hening menyadari hal ini dan mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan diri kita sendiri, sehingga sikap ego sering menguasai diri kita. Kita seringkali lebih cepat tersinggung, lebih cepat merasa, bahkan takut dan merasa bahwa Tuhan tidak berpihak pada kita, padahal sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan itulah bagian dosa. Maka mari depannya kita hening, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Seraya mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan bagi kita, kita juga mendoakan orang-orang yang meminta doa dari kita, utamanya mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit, tidak berdaya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga mohon keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kita. Terlebih bersama seluruh keluarga kita mohon keselamatan kekal bagi orang tua kita, Bapak Beni Cia yang telah dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu. Kita hening sejenak.
supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini bersatu sepenuhnya dengan Allah. Mari kita mohon ampun dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Putra-Mu Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja damai yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladan kelembutan dan kerendahan hati-Mu, agar kami pun dapat mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Sakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-soralah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soralah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku selama-lamanya. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku selama-lamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku selama-lamanya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang
akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku, selama-lamanya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku, selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah gandar yang aku pasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik-baik saja. Mudah-mudahan semakin semangat karena Piala Dunia berjalan terus ya. Dan mungkin juga hal-hal lain. Walaupun seringkali banyak gangguan, banyak hal yang terpikirkan. Termasuk pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan berbicara soal salib kehidupan. Maka tadi saya mengajak kita untuk merenungkan, belajar memikul beban bersama dengan Kristus. Setiap orang membawa atau memikul bebannya sendiri, dan itulah salib. Atau ada yang, ya kecuali anak kecil ini kalau ditanya ini, boleh ada yang angkat tangan yang merasa tidak ada beban sama sekali? Mungkin agak sulit. Bagian ini menjadi suatu refleksi dalam perjalanan hidup. Sepertinya pada saat kita lahir ke dalam dunia ini, ya seringkali hal ini biasa saya bawa dalam refleksi pada saat menghadapi situasi kematian. Pada saat kita sudah lahir ke dalam dunia ini, keluar dari rahim ibu kita sebagai dunia pertama kita dan masuk dalam dunia yang ketiga. Dan menurut pengalaman banyak orang, pada saat kita sudah menangis, pada saat itulah kita menerima nasib kehidupan dari Tuhan. Lalu apakah nasib itu akan kita terima begitu saja? Tentu di dalamnya ada satu pengharapan. Kita menangis pada saat itu karena kita sudah mulai merasa bahwa kenyamanan kita tinggalkan dari rahim ibu kita dan mulai ditiup oleh angin dan terasa bahwa ada sesuatu dunia lain. Sehingga bagian renungan awal kita awali dengan setiap orang atau setiap manusia itu membawa atau memikul bebannya sendiri, itulah salib kehidupan. Ada yang memikul penyakit yang tidak kunjung sembuh. Sudah bosan untuk berobat, setiap bulan harus kontrol. Ada yang diam-diam terluka karena keluarga retak, tidak baik-baik saja. Ada yang setiap malam memikirkan bagaimana membiayai keluarga, bagaimana membiayai anak sekolah, bagaimana anak-anak bisa menjadi anak yang baik, anak yang sukses, anak yang berhasil di kemudian hari. Dan itu bukan hanya 1-2 hari saja dipikirkan, hampir setiap malam. Seringkali kita mendengarkan keluhan keluarga, saya tidak bisa tidur pastor karena memikirkan keluarga. Semua itu adalah bagian kehidupan yang harus kita perjuangkan. Sehingga saya boleh mengatakan bahwa kita semua datang ke gereja ini
dengan beban yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan keberadaan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Oke, kita datang. Dan kata-kata ini kedengaran begitu indah, namun mungkin kita tetap bertanya di dalam hati kita. Setelah kita kusuk di hadapan Tuhan berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, syukur-syukur kalau kita sungguh-sungguh ikuti sejak dari awal. Jangan-jangan itu hanya selingan saja karena kita lebih fokus pada HP atau hal lain. Bukankah setelah saya berdoa, setelah saya mengikuti misa, ternyata masalah saya tetap ada. Penyakit saya tidak langsung sembuh total. Kesedihan saya ternyata belum hilang. Lalu di manakah kelegaan yang dijanjikan oleh Yesus? Padahal saya sudah datang kepadanya. Saudara terkasih, perhatikanlah. Yesus tidak berkata, "Aku akan menghapus semua bebanmu." Sebaliknya, ia berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku." Artinya, menjadi murid Kristus bukan berarti bahwa bebas dari penderitaan. Penderitaan mungkin tetap akan ada. Karena itu, Yesus mengundang kita untuk belajar padanya. Bukan bagaimana menghindari penderitaan itu, tetapi bagaimana menjalaninya di dalam seluruh kehidupan sehingga kita tetap teguh, kokoh dan kuat. Itu yang paling utama. Karena kalau beban kita sudah tidak ada, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah harus masuk dalam kerajaan surga. Dan dengan demikian kita harus belajar kepada Yesus. Yang pertama, selama hidupnya Yesus tidak pernah menolak mereka yang menderita dan datang kepadanya dengan rendah hati untuk memohon pertolongan. Ia menyembuhkan orang yang sakit. Kalau kita lihat kisah-kisah dalam kitab suci, orang disembuhkan oleh Yesus karena imannya. Itulah yang ditanamkan dan diingatkan kepada kita. Supaya kita memiliki iman yang sungguh-sungguh seperti seorang anak kecil. Mempercayakan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada kuasa kasih-Nya dan bukan yang lain. Seperti seorang anak kecil yang mempercayakan dirinya kepada orang tuanya, dia tidak merasa takut dan bimbang. Tetapi punya keyakinan bahwa orang tuanya tidak akan membiarkan dia. Itulah gambaran dalam kitab suci yang kita dengarkan. Aku bersyukur kepadamu karena engkau menyembunyikan bagi orang pandai dan orang bijak yang mungkin masih banyak pikir-pikir. Tetapi engkau nyatakan itu pada orang kecil yang berpasrah diri sepenuhnya. Dan dengan demikian penderitaan itu justru menjadi bagian kehidupan yang terus menerus. Yesus sekali lagi selalu menyatakan kasih-Nya, menghibur mereka yang berduka, mengampuni yang berdosa, dan membangkitkan harapan bagi mereka yang putus asa. Lalu yang kedua, bahwa Yesus sendiri rela memikul salib sampai wafat di Golgota. Ia tidak berbicara tentang penderitaan dari jauh, tetapi dia berbicara penderitaan itu ada di dalam dirinya dan dia bawa. Seluruh penderitaan dan dosa-dosa kita telah masuk di dalam dirinya, merasuk di dalam tubuh dan darahnya. Dan itulah yang ditumpahkan di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Ia masuk ke dalam penderitaan yang sangat luar biasa dan wafat di kayu salib. Karena itu ketika kita datang kepadanya, kita percaya bahwa Yesus mampu dan bisa memahami dan mengerti kita.
memahami kesulitan kita, memahami air mata kita, memaknai seluruh kehidupan, dan tidak akan pernah menolak. Bahkan penderitaan yang paling dalam pun sungguh ada dalam dirinya. Dari situlah kita belajar, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, manakala kita datang kepada Yesus untuk berserah diri sepenuhnya. Ia membuka tangan bagi kita, Ia menyediakan kesembuhan batin bagi kita. Dan itulah kekuatan baru yang memampukan kita untuk memikul beban itu dengan hati yang penuh ketenangan dan kedamaian, dan penuh kerendahan hati. Di samping itu, karena Dia sudah telah masuk ke dalam penderitaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, maka bagi kita Yesus bukanlah orang yang asing. Dan melalui Roh-Nya lah kita sungguh-sungguh akan semakin diteguhkan, dikuatkan, asal kita sungguh membuka hati kita dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, sehingga kita mampu dan sanggup untuk memikul salib beban kehidupan apapun itu. Saudara-saudari terkasih, itulah yang dikatakan oleh Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua yang kita dengarkan pada hari ini. Kristus tidak hanya berada di samping kita, mendampingi dan menyertai, tetapi Ia sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita dan memahami tentang kita. Dan inilah kelegaan yang dijanjikan Yesus. Bukan pertama-tama karena semua persoalan langsung selesai, melainkan karena Roh Kuduslah bekerja di dalam hati kita, sehingga kita dimampukan untuk sungguh-sungguh melihat secara jernih mana yang seharusnya harus kita buat dalam menghadapi dunia yang berat. Ia memberi kekuatan ketika kita tidak sanggup untuk memberi pengharapan. Dia membuka jalan kepada kita pada saat kita merasa bahwa jalan ini menjadi buntu. Memberikan kemampuan mengampuni ketika hati kita ingin membalas, dan memberi ketabahan ketika kita hampir menyerah. Karena itu, orang yang percaya bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kesusahan, kepedihan, dan pahitnya kehidupan. Tetapi orang yang percaya adalah orang yang berani untuk memikul salibnya dan berjalan bersama dengan Yesus untuk menuju kepada kekuatan kesempurnaan. Sekali lagi, itu hanya bisa ditemukan kalau kita menyediakan diri kita dikuasai oleh Roh Allah sendiri dan bukan dengan kuasa daging. Karena daging tertusuk saja sedikit, dia sudah menjerit dan bahkan menyerah. Apalagi kalau daging itu sudah mengeluarkan darah. Tetapi roh tidak akan pernah menyerah. Dan itulah Roh Allah yang sungguh menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hal itu, Bapak Ibu Saudara terkasih? Ajakan datanglah kepadaku. Dan dengan demikian ajakan itu akan semakin diteguhkan dalam diri kita kalau kita boleh merenungkan apa yang dimaknai dalam bacaan pertama, di mana Nabi Zakaria dalam bacaan pertama menubuatkan Mesias datang bukan dengan perang dan kuda perkasa, melainkan dengan rendah hati menunggangi seekor keledai. Raja yang sejati bukanlah yang membuat rakyat memikul bebannya, melainkan yang datang untuk menanggung penderitaan rakyatnya. Ia menaklukkan dunia dengan damai dan kasih, dan bukan dengan kekerasan. Untuk itu saudara-saudari, mungkin sesudah kita pulang dari perayaan ini, persoalan kita belum selesai.
Penyakit kita pun mungkin masih tetap ada. Kesulitan ekonomi belum juga terpenuhi seperti yang kita harapkan. Masalah-masalah keluarga pun belum menemukan jalan keluarnya yang pasti. Tetapi jika kita pulang dengan hati yang lebih sabar dan penuh kedamaian, maka satu titik pengharapan untuk semakin teguh memperjuangkan dan memikul salib kita masing-masing untuk boleh tetap bersatu dengan Kristus, sungguh mau menjadikan seluruh hidup kita bagian untuk berjuang mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Maka setiap pengalaman kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, akan mengantar kita kepada satu pembaruan diri terus menerus, sehingga kita dimampukan untuk selalu siap sedia menolong dan memberikan pelayanan tanpa pamrih, dan juga siap sedia untuk membuka hati atau pintu maaf dalam diri kita jika ada orang-orang yang mungkin membuat kita tidak berdaya, ditolak atau mungkin difitnah dan seterusnya. Sekali lagi, hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa dengan rendah hati untuk sungguh-sungguh menyadari hal itu. Maka benarlah sabda Yesus, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bukan karena salib itu menjadi ringan, melainkan karena orang memikul salib itu sungguh dalam kekuatan Allah dan Roh Kudusnya, sehingga kita dimampukan untuk tetap bersatu sepenuhnya dengan Dia. Itulah sabdanya dan itulah tubuhnya. Mari selalu datang kepadanya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, akan wafat dan dimakamkan, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya hikmat, nilai-nilai, serta cara bertindak yang kita kagumi pada Dia dapat menjadi milik kita juga. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Bagi umat Allah serta para pemimpin kita, ya Tuhan, semoga kami semua tidak mencoba memberi kesan kepada dunia karena kecemerlangan dan kekuasaan lahir, melainkan menjadi hamba-hamba yang rendah hati dalam pergaulan dengan sesama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Bagi negara kita serta para pemegang kekuasaan, ya Tuhan, semoga para pemegang kekuasaan tidak mengandalkan senjata serta kekerasan, walaupun dengan alasan untuk menjamin stabilitas, melainkan memakai kedudukan mereka untuk melayani kepentingan umum. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Bagi mereka yang memperjuangkan perkara-perkara yang adil, ya Tuhan, semoga para pembela keadilan tidak hanya meluapkan kemarahan mereka, melainkan belajar untuk bersikap membangun dan melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Bagi semua orang yang ditandai percobaan hidup, bagi kaum kecil miskin, para sakit dan cacat, para korban diskriminasi, serta mereka yang dipojokkan. Ya Tuhan, semoga melalui kami, mereka merasakan bahwa Allah mencintai dan melindungi mereka, dan bahwa ada orang yang mau memperhatikan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Tuhan, semoga kami menjadi peka untuk mendengarkan bisikan roh di dalam hati kami, roh yang menyampaikan pesan Kristus. Semoga kami rela menanggung beban kami sendiri dan tidak meletakkan beban pada bahu orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini, ya Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang. Utamanya memperingati 6 tahun meninggalnya Bapak Beni Cia. Semoga dengan kuasa dan belas kasih-Mu, orang tua saudara kami ini, Kau nukrai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Dan dengan demikian menjadi pendoa bagi kami, bagi seluruh keluarga. Kuatkan, teguhkan keluarga yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan persaudaraan di tengah dunia ini, dan senantiasa semakin membuka hati untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami berhikmat seperti Engkau, dan tolonglah kami untuk mengikuti Engkau di jalan kerendahan hati yang telah Kau tunjukkan kepada kami. Tinggallah beserta kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepada terpujilah Allah jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang penyerahan diri kami dengan segala kelesuan dan beban hidup kami. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan kelegaan kepada kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ia Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhanku dan Allahku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Maafkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang hadirat pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Terlebih semoga melalui salib kami semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, karena Roh Kudus-Mu sentiasa menguatkan kami untuk memperjuangkan hidup dengan penuh kerendahan hati. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Utamanya kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
berikan padamu kelegaan jiwamu. Pikul aku dariku, padaku belajarlah sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku. Makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami umat-Mu yang kecil dan lemah ini. Semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih-Mu, sehingga dunia mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan berita paroki. Berita paroki hari Minggu 4 dan 5 Juli 2026. Perayaan liturgi satu pekan, peringatan wajib Santo Benediktus 11 Juli 2026. Informasi pelayanan sakramen baptis. Baptisan anak kategori bayi sampai kelas 2 SD dilaksanakan pada Minggu 12 Juli 2026. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilakan ke kantor sekretariat paling lambat 10 Juli 2026. Informasi pelayanan perkawinan. Akan saling menerima sakramen perkawinan pasangan-pasangan berikut ini untuk perkawinan Katolik-Katolik, Katolik Baptis non-Katolik. Pengumuman pertama, Brian Anthony dan Brigita Arcela Jostan. Pengumuman ketiga, Brilian Indra Wibowo dan Marcelina Siselina Tatuo. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan, kolekte. Total kolekte gereja 19.509.500 rupiah. Transfer masuk ke rekening gereja 25 sampai 28 Juni 2026. 2.902.000 rupiah. Total kolekte pemeliharaan gereja 11.884.500 rupiah. Transfer dan kiris ke rekening pemeliharaan gereja 22 sampai 29 Juni 1.977.000 rupiah. Misa Requiem almarhum Bapak Beni Lim 1.751.000 rupiah. Sumbangan-sumbangan
Sumbangan pemeliharaan gereja Johannes dan Since Sinjai 1 juta rupiah. Hendra Kusuma Novitatan 1 juta rupiah. Idawati 500.000 rupiah. Alan Firmadi dan Linda 2.500.000 rupiah. Kristoporus Bolong Sogen dan Siti Fatima 1.500.000 rupiah. Axel Kristiano dan Jesslyn Tandiawan 2.500.000 rupiah. Informasi tambahan, informasi kategorial, undangan Kemi Young Woman keempat dan Kemi Young Man ke-9 oleh komunitas Fidei. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Informasi pencarian dana. Kami dari keluarga mahasiswa Katolik UNM sedang melakukan pencarian dana untuk bakti sosial berupa ayam paleko. Bakti sosial akan dilaksanakan di stasi pengembang paroki Supiran, Kabupaten Pindrang. Kami mohon partisipasi umat sekalian. Terima kasih. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. 1-2 tambahan sehubungan dengan kepanitiaan kita sebagai panitia Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Sekali lagi kita ingatkan kepada kita, panitia menyusun anggaran itu 280, berpedoman pada anggaran tahun sebelumnya, tahun lalu paling tidak. Dengan pertimbangkan 2-3 hal, maka anggaran itu naik 80. Jadi tahun lalu itu 200, lalu kita tahun ini 280. Sudah beberapa yang menyumbang berpartisipasi untuk itu. Setelah jalan, lalu dipikirkan baik bahwa setiap kita umat tentu diharapkan tetap berpartisipasi dengan cara dan keberadaan kita. Maka kami memutuskan untuk mengadakan kolekte ketiga yang akan dilaksanakan mulai minggu depan, khusus untuk panitia Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Sehingga minggu depan mulai kolekte pertama seperti biasa sebagai persembahan kita. Lalu karena ini sudah terbiasa untuk kita, kembalikan untuk sementara 2 kolekte langsung jalan pada saat itu, yaitu kolekte biasa dan kolekte pemeliharaan gereja. Lalu kolekte ketiga itu sesudah komuni. Dan dengan demikian itu kita menjalankan 3 kali kolekte. Kenapa sekali lagi dibuat seperti itu? Karena ada yang menyampaikan ya mungkin juga mau menyumbang, tetapi ya tidak seperti yang lain sehingga kami hanya mau berpartisipasi saja. Saya kira bagus juga beberapa usulan seperti itu, akhirnya kita putuskan seperti itu selama mulai minggu depan sampai pada perayaan hari Minggu terakhir sebelum perayaan 16 yang akan kita rayakan nanti pada tanggal 16 Oktober. Jadi sepanjang bulan Juli kita adakan 3 kolekte hal ini. Kemudian yang kedua, mohon doa untuk Pastor Nathan nanti, rencana tanggal 8 akan kontrol dan sudah kontrol terakhir. Dokter mengingatkan supaya tambahan dalam dirinya itu baterai itu diupayakan untuk 1 itu diganti karena itu sudah 9 tahun. Setelah berkonsultasi dengan rumah sakit dan dokter yang akan menangani, karena beliau akan mulai mengadakan pemeriksaan tanggal 8 dan penanganan. Saya kira itu jadi kita itu dalam minggu ini. Saya kira itu tambahan. Terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang melaksanakan tugas pada kesempatan ini. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih seluruh umat yang hadir.
juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang tentu jauh-jauh sebelumnya sudah mempersiapkan perayaan pada kesempatan ini. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah sang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus, terangmu di surga dan di dunia. Indah kesuma insan, lebih indah pada masa mudanya. Bunga kan layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.